Hari ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan makhluk hidup ya. Makhluk hidup. Terutama kita bahas dulu pada hewan ya, hewan. Oke, hewan atau binatang. Nah, kita ngomongnya hewan tingkat kompleks dulu ya. Jadi perkembangbiakan makhluk hidup itu apa? Perkembangbiakan makhluk hidup itu artinya cara makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan ya, beranak maksudnya. Terbagi menjadi 3 cara, apa saja? Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa saja maksudnya itu? Pertama, bentar ya ditulis dulu. Ovovivipar. Oke. Nah, pertama ovipar ya. Ovipar itu artinya, ovipar berasal dari kata-kata ovum. Ovum artinya telur ya, telur. Jadi hewan yang berkembang biak dengan bertelur itu dinamakan hewan ovipar. Apa saja hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ciri-cirinya kan ada ya. Ciri-cirinya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu satu, dia tidak punya daun telinga. Jadi nggak punya daun telinga ya, nggak ada telinganya. Ada telinga tapi tidak ada daunnya, seperti kita manusia itu kan ada daun telinganya. Lalu yang kedua adalah tidak punya kelenjar susu. Nah, tidak punya kelenjar susu. Coba kalian perhatikan ayam, bebek, angsa, burung, ikan. Mereka semua itu tidak punya telinga, tidak punya daun telinga, dan tidak punya kelenjar susu. Nah, maka mereka disebut ovipar. Kalau kalian perhatikan ya, ayam, bebek, angsa semuanya bertelur. Nah, mereka ovipar ya, termasuk hewan-hewan ovipar. Nah, berarti unggas ya, unggas di sini masuk, unggas. Serangga ya, seperti apa? Itu kalajengking gitu ya, atau belalang kan juga bertelur. Nah, nyamuk juga bertelur. Apalagi lalat ya, lalat juga bertelur. Kupu-kupu juga bertelur. Kupu-kupu bertelur ya. Jadi unggas dan serangga, ini nyamuk, lalat, kupu-kupu ini masuk dalam serangga ya. Mereka bertelur semua. Lalu yang kedua adalah vivipar. Vivipar itu berasal dari kata vivum, vivum ya. Nah, artinya beranak, mendatangkan kehidupan ya. Biasanya hewan yang termasuk dalam vivipar ini adalah mamalia. Mamalia berasal dari kata mammals. Mammals artinya apa? Susu ya. Jadi ciri-ciri hewan yang termasuk dalam vivipar adalah dia punya kelenjar susu ya, dia punya kelenjar susu, dia menyusui anaknya. Nah, kucing, anjing itu kan anaknya menyusu ya, menyusu sama induknya. Jadi dia vivipar, dia melahirkan. Lalu dia punya daun telinga ya, punya daun, ya ampun tulisannya jelek ya, nggak apa-apa ya, bisa dibaca kok. Dia punya daun telinga ya. Perhatikan kambing, sapi itu kan telinganya ada tegak gitu ya. Nah, mereka melahirkan anaknya. Jadi tidak bertelur ya. Hewan-hewan vivipar itu biasanya mamalia. Perhatikan kambing, kuda, sapi, zebra, apalagi tupai ya. Apalagi ya, manusia juga termasuk di mamalia ya. Mereka anaknya lahir. Kalau ovipar tadi kan telur ya, keluar dari induknya itu telur, lalu ada telur, di dalam telur ada anyaknya, nanti dirami dan menetas. Kalau vivipar itu keluarnya anak ya, anak kayak gajah, keluar gajah kecil, sapi keluarnya ya sapi kecil gitu, bukan telur ya. Lalu yang ketiga adalah
Apa ini? Ovovivipar. Ovovivipar itu berarti gabungan dari vivipar dan ovipar ya, bertelur dan beranak. Ada ya yang seperti itu, bertelur dan beranak. Iya, jadi dia lahirnya dalam bentuk telur, tapi tidak perlu dierami. Begitu lahir, ceprot telurnya itu langsung netes. Iya. Apa aja yang termasuk di situ? Kalau ciri-cirinya biasanya sama sih, karena dia bertelur ya, jadi ciri-cirinya tidak punya daun telinga. Ya, apa aja sih? Ular. Ular itu kalau diperhatikan kan tidak ada daun telinganya ya. Ular, kadal. Kadal. Lalu ikan pari juga, ikan paus juga. Kalau ovipar tadi lupa ya, ini ikan ini masuk ovipar ya, beberapa ikan maksudnya. Ikan paus itu bukan Pisces ya, ikan paus itu mamal ya, mamalia. Ikan pari, ikan hiu itu walaupun Pisces dia masuk ke ovovivipar ya. Oke. Ular, kadal itu kalau coba kalian lihat dari bantuan, coba pakai Google ya, bagaimana ular berkembang biak. Jadi dia bertelur, tapi bertelur itu telurnya itu enggak perlu dierami, ditinggal aja gitu, nanti keluar anaknya. Anaknya bisa cari makan, dapat makanan dari telurnya itu. Itu artinya bertelur dan beranak ya. Yang masuk hewan-hewan yang ovovivipar, bertelur dan beranak ini apa aja? Biasanya reptil ya. Reptil. Jadi hewan di dunia ini terbagi menjadi ada berapa ya? Unggas, reptil, insek, ikan, dan mammals ya. Jadi ada 5 jenis. Manusia termasuk dalam mammals ya, mamalia. Burung-burung itu ayam, bebek, angsa itu masuk ke unggas ya. Lalu nyamuk, lalat, kupu-kupu, belalang, sembah, kumbang itu ya, itu masuk dalam insek ya, serangga. Kemudian ikan, yes, sudah pasti ya ikan. Kalau reptil, nah reptil itu apa aja sih? Reptil itu yang paling dekat dengan kita apa? Cicak itu reptil ya. Kodok itu juga reptil. Ular, kadal, ya itu reptil semua. Buaya itu juga reptil ya. Buaya darat baru mamalia ya. Oke, sudah paham ya untuk perkembangbiakan makhluk hidup, terutama hewan. Ya, sekarang tugasnya coba kalian cari tahu. Oh, saya kasih clue dulu ya. Cluenya gini. Hewan-hewan tertentu itu menyembunyikan telurnya agar tidak dimangsa oleh predator ya. Coba kalian cari tahu dengan bantuan Google, hewan-hewan apa saja yang mereka menyembunyikan telurnya. Sebagai contoh nyamuk ya, nyamuk itu kan terbang gitu. Tapi dia bertelurnya di air biar telurnya tidak dimakan, dimakan mangsanya. Tapi dimakan ikan ya, jentik-jentik itu dimakan ikan. Ya, coba cari tahu lewat Google hewan apa saja yang menyembunyikan telurnya. Ya, oke. Terima kasih. Selamat bekerja.